berjumpa dengan saudara-saudari para jemaat dan para hamba Tuhan yang hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Hambanya Bapak Gembala kita akan menyampaikan bendera firman Tuhan. Mari kita siapkan nanti ya, hari ini biarlah kita boleh fokus memuji memuliakan nama Tuhan, serta setiap jemaat kita yang boleh berada di rumah masing-masing biarlah senantiasa boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Biar nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Dimanapun kita boleh berada, di tempat apapun kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roh Kudusnya akan memimpin setiap kehidupan kita. Roh Kudusnya akan memimpin setiap hari-hari, setiap pujian yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita memuji memuliakan nama Tuhan. Percaya Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Roh Kudus boleh memberikan hadiratnya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang memulai Tuhan ibadah kami ini ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Allah yang bela. Kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau belajar pujian ini kepada Tuhan. Kita nyanyikan setiap kalimat, setiap kata boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, maka setiap pujian ini biarlah boleh memenangkan kehidupan kita. Allah yang bela, siapa lawannya? Haleluya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang, lebih dari dalam segala hal.
kerajaanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami serahkan kepada Tuhan awal, tengah, hingga akhirnya. Nama Yesus saja yang dipuji, nama Yesus saja yang dipermuliakan, nama Yesus saja yang ditinggikan. Setiap kita yang hadir percaya kita boleh pulang nanti membawa sukacita, dan setiap jemaat atau setiap anak-anak muda yang kita bersama dengan kita tempat ini, kita sama-sama boleh mendoakan. Dimanapun mereka boleh berada, dimanapun mulut mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hambanya Bapak Guru Ernst Tumorang akan berdoa dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita boleh menyanyikan pujian. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Jangan lupa kita boleh berdoa bagi Ibu Gulto yang pada saat ini masih merasakan sakit. Biarlah nama Yesus yang saja yang dapat menyembuhkan ibu hambanya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam persembahan yang akan kita berikan nanti, bahkan firman Tuhan yang akan kita dengar, hambanya Bapak Gembala kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menguatkan hidup kita, menguatkan hari-hari yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Kita boleh menyanyikan pujian ini, kita boleh aminkan setiap pujian ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, Sangga
kebesaran Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kasih setiamu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, hari-hari telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau, begitu peduli dan mengasihi kami Tuhan, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami di sepanjang hidup yang telah kami jalani. Tetapi Tuhan selalu menjaga kami bagaikan biji mata-Mu, melingkupi kami dengan kepaksayaan-Mu Tuhan. Sebagaimana kami melihat situasi dan keadaan yang melanda dunia khususnya Indonesia, tetapi kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya Allah yang melindungi, menjagai kami, memberkati, menolong kami dan menyembuhkan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau, bahwa Allah yang sungguh heran dan luar biasa. Engkau Allah yang sungguh peduli dengan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami datang ke rumah Tuhan pada hari yang indah ini, menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, tetapi kami datang meninggikan dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Sebab pujian kami berkata, Engkau Allah satu-satunya yang memulihkan, menyembuhkan, memberkati dan menolong kami Tuhan. Inilah kami domba-domba umat-Umat-Mu Tuhan, yang boleh datang ke rumah Tuhan pada saat ini, bahkan yang mengikuti ibadah secara online Tuhan, datang mengucap syukur, meninggikan dan mengagungkan Engkau, karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu di dalam ibadah persekutuan kami hari ini, biarlah Tuhan berdaulat, berotoritas di dalam ibadah ini Tuhan. Seluruh kami umat-Umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online baik pun Tuhan di dalam gereja-Mu, boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu di dalam segala kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu biarlah hari ini di dalam ibadah ini Bapa di dalam surga, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Oleh karena itu biarlah semuanya ibadah ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat Bapa. Bahkan seluruh kami umat-Umat-Mu yang hadir pada hari ini membawa segala keluh kesah kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber kekuatan, menolong, bahkan mengangkat segala beban perisai hidup kami Tuhan, bahkan menyembuhkan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini penuh sukacita dan sejahtera yang dari mata Tuhan. Bahkan kami bersorak bersukacita di dalam segala kehidupan kami Bapa di dalam surga. Di dalam ibadah persekutuan kami hari ini Tuhan, biarlah Engkau nyata Tuhan, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kiranya Tuhan urapi, mulai dari MC pemain musik, kiranya Tuhan padukan, bahkan semuanya itu untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta kami akan menaburkan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah kami seluruh yang mendengarkan suara Tuhan boleh ditempa oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, bahkan yang mengikuti ibadah secara online Tuhan juga merasakan akan firman-Mu yang berdaulat, berotoritas di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu bungkus hamba-Mu di dalam darah-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang nampak di dalam diri hamba-Mu, dan biarlah setiap kata demi kata Tuhan mampu meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami seluruh umat-Umat-Mu yang ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan, maupun yang mengikuti secara online, mendapatkan kekuatan baru, semangat hidup yang baru di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat Tuhan, kami mendengarkan juga Bapa, bahwa Ibu Guldem Lumban Raja yang sakit hari ini, kami hanya berdoa di dalam nama Yesus,
bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah-Mu membungkusnya Tuhan, sehingga pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan yang akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus penyakitnya akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan itulah doa kami pada hari ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setiamu, Engkau hadir Tuhan, sehingga hadirat-Mu, suasana surgawi kami rasakan di dalam ibadah pada hari ini. Dan kami semua umat-umat-Mu boleh bersuka cita, bersorai-sorai meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam ibadah persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah kami yang sangat sederhana ini dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata, memulai dan mengakhiri lewat para hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Biarpun kita tidak bisa bersalam-salaman, minimal kita bisa memberikan senyuman yang baik kepada kanan kiri kita. Haleluya. Ya, walaupun tidak terlihat, percaya ketika kita boleh menengok ke kanan ke kiri, itu adalah senyuman yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus do napa sabam roha. Syukurlah kepada Roh
Haleluya. Saya sengaja membawakan dua lagu ini karena memang seharusnya minggu lalu kita boleh bersinode. Para hamba Tuhan, para gembala kita dipastikan berada di tempat itu. Tapi karena satu lain hal, karena corona tidak bisa bersama-sama oleh pengurus, oleh setiap hamba Tuhan dimanapun boleh berada di satu tempat Gedung Raja Wali. Kita boleh menyanyikan pujian tadi adalah tanda bahwa kita bisa bersama-sama walaupun berbeda tempat, tapi kita boleh memuji lagu yang sama, lagu penegak rohani yang boleh memenangkan setiap hati orang, memenangkan setiap jiwa pada saat itu. Terpuji nama Tuhan. Kita masih mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita mau bergloria ria, memuji, memuliakan nama Tuhan, bertepuk tangan, kenaikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita naikkan pujian yang dulu tak mengerti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, marilah kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih yang dulu aku mengerti. Haleluya. Yang dulu aku mengerti, sekarang berdua mengerti. Kau singkapkan namaku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Semoga rasa Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Biarlah setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan yang membalaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang boleh hadir di tempat ini, setiap jemaat yang boleh melihat dalam live streaming, mari kita persiapkan hati kita, pendengaran kita, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Tizina Baban akan membawakan kebenaran firman Tuhan sekaligus penutup ibadah, mengundang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Penyakit pujian hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kubalikkan nikah pujian kepada Tuhan. Oh Yesus rupa sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami ini ya Tuhan, ajari kami Tuhan mengerti firman-Mu untuk memegang hidup kami di hari-hari. Haleluya Yesus. Yesus Ujung
dalam sorga atas segala kemurahan pertolongannya di dalam kehidupan kita, dan kita bisa beribadah di tempat ini sebagaimana biasa yang kita lakukan. Namun satu hal yang juga kita perlu hati-hati dan perlu perhatikan, dan juga tidak bisa sebagaimana yang netral karena situasi kondisi sekarang ini. Jadi walaupun kita tidak semua bisa hadir setiap minggu, namun kita tetap waspada dan hati-hati dan juga berkhidmat, dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kita tidak bisa gegabah, dan juga kita di luar tetap kita waspada, karena berkali-kali saya mendengarkan di televisi, karena kebanyakan orang yang kena itu adalah oleh karena mereka tidak taat, tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak mau pakai masker di dalam hal kerumunan, tidak mau cuci tangan, dan juga hal-hal yang lain. Maka dengan demikian saya percaya, karena Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita masing-masing, bagaimana kita menjaga juga kesehatan kita. Namun demikian firman Tuhan hari ini yang dapat kita renungkan sebagai pedoman pegangan kita untuk berjalan menghadapi kehidupan tantangan yang kita akan hadapi di masa-masa yang sulit ini. Firman Tuhan akan kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai dengan 38. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca untuk bergantian firman ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-32 dan sampai dengan 38. Saya ayat yang ke-32, jemaat ayat ke-33 sampai selanjutnya kita berkata. Demikian firman Tuhan. Judulnya di sini adalah ketekunan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu menerima pertolongan oleh kesusahan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan dia. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu pada satu orang yang benar. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia yang akan masuk ke dalam tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Haleluya. Tema firman ini, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bertahan di tengah tantangan hidup, di dalam pengharapan dalam iman. Firman ini, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah firman bagaimana kita di dalam menghadapi situasi kondisi yang saat ini dengan iman dan pengharapan kita. Dapat kita melihat bahwa setiap penderitaan apapun, baik hari ini dan akan datang, adalah penderitaan yang akan dialami oleh setiap manusia.
Namun penderitaan sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan kita dapat bertahan sampai kedatangan Tuhan. Penderitaan tidak lain adalah apabila kita tetap ada di dalam Tuhan. Banyak menderita di dalam dunia ini, tetapi menderita oleh karena untuk mencari hanya semata-mata harta yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, seiring berjalannya waktu ini akan berlalu. Walaupun kita melihat seolah-olah bahwa waktu Tuhan kita tidak tahu. Tetapi namun saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bahwa Allah berfirman dan Dia berkata, Dia akan datang kembali atas rencana dan kedatangan Dia. Maka segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan terjadi. Penderitaan, penyakit, kemiskinan, gempa bumi, dan yang lain-lain akan terjadi. Tetapi itu adalah suatu permulaan datangnya Tuhan. Maka dengan demikian, saudara yang kekasih nama Tuhan, kita akan mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak penderitaan yang kita alami. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, saudara kekasih nama Tuhan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. Firman ini, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, adalah firman Allah, ya dan amin, yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oh, Tuhan pernah berkata, jadilah cakrawala, maka jadilah terang, jadilah gelap, dan jadilah bumi ini dan segala sesuatu. Maka hanya firman. Maka dengan demikian juga firman Tuhan berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menakutkan. Dengan demikian, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian diperlukan di dalam kehidupan kita adalah suatu iman. Bukan hanya iman, tetapi juga pengharapan dan kasih. Tapi di antara tiga ini, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, adalah sangat berkaitan. Walaupun kita mempunyai iman, tetapi jika kita tidak mempunyai pengharapan atau harapan, maka sia-sia juga, saudara kekasih. Sebab di antara ketiga ini, mengikat di antara ketiga ini adalah harapan kita, pengharapan kita. Pengharapan inilah yang mengikat antara iman dan kasih kita menjadi kenyataan yang harus kita terima. Maka Rasul Paulus berkata, berbahagia mereka yang mengharap pada Tuhan, sebab pengharapan itu tidak mengecewakan, oleh karena kasih Allah yang dicurahkan melalui mereka oleh Roh Kudus. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini, ayat ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita mengharap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah
dibasuh dengan air yang murni. Dengan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Artinya saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bahwa kedatangan saudara di tempat ini yang diperlukan adalah ketulusan dengan hati kita yang beribadah kepada-Nya. Bahwa Tuhan bukan melihat segala apa yang ada di dalam pikiran dan penampilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kalau kita melihat Rasul Paulus yang berkata di dalam Filipi pasal yang keempat dan 13, bahwa segala penderitaan dan percobaan dan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, maka itu tidak membuat iman kita kendor. Sebab tujuan hidup kita, pandangan kita, iman kita, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Maka dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya di dalam situasi-situasi, kondisi yang berada pada akhir zaman ini, saudara kekasih Tuhan, karena dari kekuatan kita, pemikiran kita, tenaga kita tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan mungkin jahat. Tetapi firman Allah berkata, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Yang memberi kekuatan bagi kita adalah hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan lupa kita sudah kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa di dalam mencari keselamatan itu kita sudah percaya dan tahu, dan kita harus dikatakan oleh firman Tuhan ada dua hal untuk mencari dan masuk di dalam kerajaan surga, yaitu dan sering kita lihat dengarkan adalah suatu anugerah, yaitu anugerah penderitaan, menderita oleh karena Kristus, menderita oleh karena Kristus terkasih di dalam nama Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan, walaupun situasi kondisi apapun, seperti yang kita alami saat ini. Tapi oleh karena kita ada pengharapan, ada upah yang akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya menderita sama dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Penderitaan, bahkan Dia sebagai manusia 100%, Dia mengalami penderitaan, Dia mengalami kesengsaraan. Bukan tidak bisa Dia melakukan sesuatu hal yang apa yang Dia buat, karena Dia adalah Allah. Tetapi supaya nyata sebagai teladan, sebagai utusan yang diutus oleh Allah, bahwa Dia sebagai contoh bagi kita. Dia menderita, bahkan Dia taat sampai mati untuk mempertahankan bagaimana Dia tetap di dalam Tuhan. Apapun berannya cobaan, apapun berannya tekanan, maka Dia akan beroleh kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka itulah sebabnya kalau kita lihat, kalau nggak salah, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13
7 kalau 8 Filipi pasal kedua kita lihat, oleh karena dia menderita, oleh karena dia taat sampai mati, maka Tuhan memberikan kepada dia sesuatu hal, yaitu mahkota. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-7 tadi, saudara kasih Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya dia sebagai manusia, dia rela taat dan mengosongkan dirinya, membuang segala ego dan apapun yang ada sebagai ego manusia, tetapi dia sebagai hamba dan memberikan nyawanya dan taat dan sampai mati. Maka di dalam ayat yang keempat tadi, di 8, ayat ke-8, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ayat 9, saudara kekasih nama Tuhan, kita lihat di sini hasil daripada segala ketaatannya. Maka dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Inilah orang-orang atau bahkan sebagai manusia yang percaya kepada Allah, yang taat kepada Allah yang mengutus dia, maka dikatakan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka dengan demikian juga kita, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, percayalah bahwa bagian kita bukan dari dunia ini, tapi kita adalah milik daripada Allah. Kenapa? Karena kita ditebus dengan harga yang mahal melalui kematiannya di kayu salib, dan darahnya menyucikan kehidupan kita, bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena pengorbanan kita, tetapi oleh iman dan penderitaan Yesus Kristus. Itu yang dimaksud adalah suatu anugerah keselamatan. Yang kedua, saudara kasih di dalam nama Tuhan, anugerah itu adalah menderita oleh karena kebenaran. Kebenaran apa? Sebagaimana kebenaran, bukan kebenaran dunia ini, tetapi kebenaran daripada Yesus Kristus. Bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Bisa saja manusia yang lain atau hal-hal yang lain berkata bahwa dia benar. Dan firman Tuhan berkata, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, dan menderita oleh karena kebenaran, maka juga akan mendapat keselamatan. Dan firman Tuhan berkata di dalam, Rasul Paulus berkata di dalam Tesalonika di sini, bahwa nanti di dalam kehidupan kita ada sebagai juga iman Gereja Pentakosta Indonesia, bahwa segala sesuatu akan terjadi di dalam dunia ini, bahwa nanti akhir zaman akan ada suatu kerajaan atau pemerintahan di dalam memimpin dunia ini. Ada satu pemerintahan, ada satu ekonomi, dan ada satu agama. Maka dalam hal ini, saudara kasih di dalam nama akan terjadi. Dan mudah-mudahan bukan corona ini, karena banyak mengkait-kaitkan akan nanti corona ini dibuat, dites, ditaruh di tangan atau di dahi supaya menjadi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kita tidak tahu. Tetapi jika itu terjadi, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau namun apapun yang dikatakan oleh dunia ini, jika itu dibuat untuk supaya kita dapat membeli, dapat menjual, atau supaya kita menjadi sehat, daya tahan tubuh ditaruh di tangan menjadi tanda sip, artinya dimanapun kita tahu
orang yang ahli teknologi atau satelit. Maksudnya memantau di mana daerah-daerah yang ada penyakit. Kalau sudah ditaruh di tangan, ditanam atau digahi, jangan terima saudara kekasih. Kalau sudah ditanam suatu benda, karena tidak berhak benda-benda apapun yang ditanam di dalam tubuh kita ini selain hanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena begitu kita terima benda itu ditanam di dalam dahi atau di tangan kita, maka itulah tanda antikristus itu. Di dalam Wahyu 13, bahwa di sana dikatakan adalah bahwa antikristus itu adalah juga manusia. Manusia, saudara kekasih, di dalam Tuhan adalah ajaran-ajaran manusia. Namun hal ini tidak kita bahas saat ini, nanti ada waktu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, saudara kekasih, di dalam Tuhan, bahwa air di zaman ini sudah mengarah akan kedatangan Tuhan. Tidak lama lagi, percayalah saudara kekasih. Maka dengan demikian, walaupun kita sementara menderita, tetap menanti kedatangan Tuhan. Kita usahakan berdoa, datang beribadah, bersekutu, maka itu adalah suatu penderitaan kita mengikut Tuhan. Kalau kita melihat saudara kasih di dalam nama Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-22, saudara kasih di dalam Tuhan, maka melalui penderitaan itu, artinya suatu dalil yang mengatakan bahwa apabila kita sanggup menderita, di dalam menderita sama seperti Kristus, maka itu adalah kita juga akan mewarisi di dalam kerajaan surga. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat, sebab orang yang di Kisah Para Rasul, artinya bukan firman ini bukan seperti itu, tapi artinya tidak dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, oleh karena penderitaan kita sanggup menderita oleh karena Tuhan, maka kita juga akan mewarisi di dalam kerajaan surga. Atau kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-29 dan 30. Filipi pasal yang pertama ayat ke-29 dan 30. Demikian firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Di dalam ayat yang ke-29 tadi, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Artinya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bukan berarti kita ada di dalam Tuhan, kita terlepas dari suatu penderitaan, tetapi yang dimaksud penderitaan kita menderita oleh karena Kristus, di dalam mengikut taat akan segala apa yang telah disampaikan kepada kita. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata pada hari ini di dalam kehidupan kita, yang pernah juga kami sampaikan, bagaimana batas suatu penderitaan kita, bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar di dalam setiap penderitaan kita. Dia tidak akan membiarkan kita lebih daripada apa sebagai kemampuan kita. Kalau kita lihat, baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-13, saudara kekasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan
pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah hidup orang yang percaya, saudara kekasih. Percayalah, Tuhan tidak akan memberikan beban yang lebih berat kepada kita yang tidak dapat kita tahu. Karena ini firman Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetapi dengan syarat, saudara kekasih, kita tetap ada di dalam Dia. Kita akan tetap bertahan di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita, Tuhan memberkati dan menyertai. Dan terakhir firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita dapat bertahan untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi adalah yang pertama, saudara kasih nama Tuhan, kita harus hidup dengan iman kita. Yang kedua, kita harus jangan kendor di dalam iman kita. Dan ketiga kita harus setia kepada Tuhan. Bahwa di dalam kesetiaan ini, sebagaimana kita melihat jemaat atau hamba Tuhan yang bertahan, apapun tantangan yang diperhadapkan kepada mereka, yang sering kita dengarkan seperti Sadrak yang pernah kita dengarkan, Sadrak, Mesak dan Abednego, dia dapat bertahan situasi apapun yang diperhadapkan kepada dia, walaupun dia disuruh oleh Raja Asveros untuk menyembah patung, tapi dia tetap, saudara kasih, di dalam dan dia tidak mau. Padahal dia akan dimasukkan ke dalam api. Tetapi sebagaimana dia katakan, kita baca di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat ke-8. Daniel 3 ayat ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ia raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya di sana, saudara kasih, di dalam Tuhan dia, Sadrak, Mesak dan Abednego mempertahankan imannya, tidak mau menyembah apa yang dipertontonkan kepada dia. Dia tetap di dalam iman. Maka dengan demikian di dalam kehidupan kita, apapun yang diperhadapkan, yang kita hadapi di dalam dunia ini sekarang ini, tetap kita percaya di dalam Tuhan, karena Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Terlebih kita juga di dalam kehidupan kita, kita tetap jangan lupa berdoa dan memohon Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita. Maka dengan demikian, saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Allah berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maka dengan demikian, marilah kita mempunyai iman dan mempunyai pengharapan, sebab pengharapan itu tidak akan mengecewakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian kita, dengan nyanyian kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu, Jalan-Mu, saat ku tak
Jika kami tetap ada di dalam Engkau, walaupun kami mengalami penderitaan, tetapi ya Tuhan, Engkau ya Tuhan adalah Allah kami, Allah yang murapi, Allah yang Bapa di dalam surga ya Tuhan Yesus Kristus, jagailah umat-umat-Mu ini, jagailah hamba-hamba-Mu Tuhan dari segala cobaan-cobaan yang akan mencobai terlebih Tuhan situasi kondisi penyakit yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong kami, Engkau Tuhan menyertai kami, Engkau menjauhkan Tuhan segala cobaan dan biarlah hidup umat, biarlah hidup jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau pelihara kami, sehingga pelihara biji mata-Mu ya Tuhan, yang Tuhan berikan kekuatan. Firman memberikan suatu jaminan bagi kami, penderitaan dan percobaan apapun yang kami alami Tuhan tidak melebihi dari kekuatan kami yang Tuhan, tapi Kau sampai akan memberikan jalan keluar bagi kami. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami lihat situasi Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami Tuhan Kau mampukan melalui pertolongan-Mu, melalui Roh-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi Engkau pun dikumpul daripada kehidupan kami, agar kami tetap setia Tuhan, setia di dalam Engkau Tuhan. Bahkan menderita oleh karena Kristus, maka penderitaan itu akan ada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan terhadir, oh penderitaan orang ini dalam-Mu Tuhan membentengi, dan Roh malaikat menjaga kami siang dan malam ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni kami. Haleluya Tuhan, di kesempatan ini Tuhan, bahwa Ibu berada Ibu yang saat ini Kau Tuhan, Kau darah yang tulus, darah yang heran, darah ajar, inilah yang menuliskan. Terima kasih ya Tuhan, sembuhkan dia Siapa yang percaya kepada Kristus, mereka tidak akan menderita. Mereka tidak akan yang juga Tuhan seperti saudara kami apapun pengiran jika kami, Engkau memberikan kepada kami kesuksesan dan keberhasilan, demikian juga kami maka sementara itu adalah berkat dan anugerah. biarlah Tuhan kami percayakan segala hidup kami Tuhan dari hari ini, minggu-minggu yang akan datang, bahkan bulan-bulan yang datang, tahun yang akan datang. Tetap Engkau menuntun kami, tetap Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Kami percayakan segala hidup kami kepada kami Kami seperti kuda yang terlepas, yang tidak dapat dikendalikan oleh yang tiap-tiap orang yang dapat memberikan mereka berkati ya Tuhan yang sudah memberikan ya Tuhan. maka di dalam mulut kuda Demikian juga semua amal bagian dari pelayanan ini Tuhan. Hanyalah untuk menunjukkan kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami buat Tuhan, semua ini Tuhan hanyalah untuk kebesaran Tuhan. Main musik, singer, dan juga Bapak Yesus Tuhan rapi dia, rapi mereka dengan roh, dia roh kudus-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka, pimpin hidup mereka. Oh, lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih kepada kami pada tempat ini. Kiranya Tuhan menolong menyertai kami dalam supaya kami memuji dan memuliakan Engkau. Marilah kita hidup pada persekutuan kita dengan doa Bapa kami yang di surga.
di Kristus Rabbmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami secukupnya, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami menerima salah kepada kami. Janganlah kami bercela, melainkan lepaskan kami dari jaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata berkata, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita sekalian hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan kembali. Kita angkat puji buat Tuhan. Pujian kita pengharapanku pada Yesus. Haleluya. Sudah di akhir ibadah kita, kita akan kembali memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil maju ke depan. Haleluya. Kita menaikkan pujian atau ada yang mau di Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Jangan